Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-13 hari ini, mata kuliah Fundamental of Digital Marketing, kita akan membahas mengenai mobile marketing atau penjualan dengan memanfaatkan media seluler. Oke, kemudian yang pertama kita akan mengetahui apa itu pengertian dari mobile marketing itu sendiri, di mana mobile marketing dalam buku The Book of Digital Marketing menurut Gunawan Cakti, di mana beliau menyatakan bahwa mobile marketing adalah strategi pemasaran digital multisaluran yang ditunjukkan untuk menjangkau target audiens di smartphone, tablet, dan atau perangkat seluler lainnya melalui situs web, email, SMS, dan juga MMS atau media sosial serta aplikasi. Kemudian faktanya 80% pengguna internet ini memiliki smartphone dan 60% pengguna internet itu mengaksesnya melalui mobile. Oleh karena itu, tak heran bila mobile marketing ini menjadi strategi pemasaran yang sering digunakan pada saat ini. Kemudian tujuan mobile marketing yang pertama untuk menjangkau konsumen lebih luas. Jadi ketika orang-orang membuka perangkat seluler untuk berbelanja barang, kemudian iklan atau promosi produk itu akan ditampilkan pada seluler mereka. Kemudian nantinya interaksi konsumen dengan produk ini akan terjadi. Jadi dengan adanya iklan di mobile marketing, tujuannya untuk menjangkau konsumen lebih luas. Jadi konsumen yang telah membuka perangkat seluler bisa tertarik dengan produk yang kita iklankan, seperti itu. Kemudian menentukan strategi pasar. Dari interaksi antara konsumen dengan produk, nantinya mobile marketing ini menjadi salah satu metode analisis yang penting untuk menentukan strategi pasar, sebab dari data analisis ini akan diketahui demografi dari konsumen kita. Kemudian dari strategi mobile marketing itu sukses tidaknya ini diputuskan dari perusahaan itu sendiri dalam menentukan kampanye atau jenis iklan yang efektif pada periode yang akan dijalankan berikutnya. Jadi dengan adanya mobile marketing ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menentukan strategi pasar atau menentukan jenis iklan yang efektif untuk dijalankan pada periode berikutnya, seperti itu. Kemudian memanfaatkan teknologi seluler. Nah, strategi mobile marketing ini adalah memanfaatkan berbagai teknologi perangkat seluler yang berbeda. Misalnya ada teknologi SMS, kemudian email, media sosial, kemudian chat, dan lain-lain. Ini menjadi beberapa teknologi yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan perangkat seluler. Nah, dengan memakai setiap saluran yang berbeda secara bersamaan, ini harapannya dapat lebih luas dalam menjangkau audiens dan mencapai tujuan pemasaran bisnis. Kemudian manfaat media marketing, manfaat dari mobile marketing sendiri, menurut Tri Rahmadi dalam bukunya yaitu The Power of Digital Marketing, ini ada 3 manfaat yang diperoleh dari mobile marketing itu sendiri. Yang pertama adalah mobile marketing mudah dibuat dan cepat untuk dieksekusi. Hal ini dapat dilihat dari pengguna
SMS atau push notification yang membuat target audiens menerima pesannya lebih cepat. Kemudian mobile marketing ini tidak perlu mengeluarkan biaya pencetakan karena perusahaan cukup menyediakan konten baik itu berupa teks, gambar, video yang selanjutnya bisa disebar melalui email maupun SMS. Kemudian respon pengguna yang cepat menjadi salah satu keuntungan karena perusahaan cukup mengirimkan SMS atau email. Nah, untuk bisa berinteraksi langsung dengan audiens, jadi tidak perlu datang dari door to door untuk menemui konsumen, mereka perusahaan ini cukup mengirimkan SMS atau email saja untuk bisa berinteraksi dengan audiens. Nah, untuk rata-rata respon rate mobile marketing itu adalah 15%, sedangkan untuk media TV, kemudian radio, dan media cetak itu hanya 2%. Jadi dari analisa ini sudah jelas bahwa mobile marketing ini lebih menguntungkan bagi perusahaan. Seperti itu. Kemudian jenis mobile marketing, ini ada 2 jenis menurut target audiens, anggaran, dan juga industrinya. Jadi yang pertama ada app-based marketing. Jadi jenis mobile marketing yang melibatkan atau menggunakan media aplikasi. Nah, cara kerjanya adalah dengan memasang iklan di sebuah aplikasi karena 80% waktu kita ini dipusatkan pada aplikasi smartphone atau dihabiskan untuk scrolling ataupun main atau memainkan aplikasi di smartphone seperti itu. Kemudian jenis mobile marketing ini yaitu app-based marketing ini juga bisa dijalankan dengan layanan Google AdMob. Nah, selain itu juga Facebook ini juga menyediakan layanan iklan yang terintegrasi ke dalam aplikasinya. Kemudian yang kedua adalah in-game mobile marketing. Nah, ini adalah mobile marketing dengan menggunakan game seluler sebagai wadah iklannya. Sebagai contoh, iklan dalam game yang muncul sebagai pop-up banner, ataupun iklan gambar satu halaman penuh, atau bahkan iklan video yang muncul di tengah loading game. Jadi saat kita main game, tiba-tiba ada pop-up yang muncul, ataupun iklan gambar, ataupun iklan video, nah itu adalah in-game mobile marketing. Kemudian jenis mobile marketing lainnya, selain kedua jenis mobile marketing tadi, yaitu ada jenis pemasaran berbasis media sosial. Jadi mobile marketingnya berbasis media sosial, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian pemasaran berbasis lokasi. Kemudian ada mobile search ads atau iklan penelusuran seluler. Kemudian ada SMS, kode QR, kemudian voice marketing, mobile wallet atau dompet seluler, kemudian augmented reality. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan mobile marketing. Yang pertama adalah kelebihannya. Karena tren mobile marketing ini terus meningkat dan terus makin banyak dipakai, ini menciptakan keterlibatan konsumen yang tinggi. Nah, kekurangannya pengguna harus menyetujui atau menerima terlebih dahulu jika ingin ikut promo atau penawaran mobile marketing. Jadi hal ini juga terkait dengan privasi dan juga perlindungan konsumen di sejumlah negara. Kemudian kelebihan yang kedua adalah audiens dapat dijangkau kapan saja, di mana saja di seluruh dunia. Jadi jangkauannya lebih luas. Nah, ternyata kekurangannya adalah mobile marketing ini sebuah bidang yang selalu berubah. Jadi perusahaan harus bekerja keras untuk mengejar tren yang harus berkembang dengan cepat. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah informasi di ponsel ini dapat dipersonalisasi dan membuat koneksi dengan pelanggan lebih mudah. Sedangkan kekurangannya, ponsel terkadang tidak selalu berukuran standar, sehingga kampanye iklan perlu disesuaikan dengan
ponsel yang berbeda pula. Kemudian yang keempat adalah menargetkan segmen pasar tertentu dan mempersonalisasi konten. Ini kelebihan yang keempat. Kekurangannya adalah pelanggan lebih mudah pergi jika penawaran tidak relevan bagi mereka. Jadi mereka menganggapnya spam seperti itu. Kemudian kelebihan mobile marketing yang kelima adalah menyampaikan konten atau iklan yang relevan dan tepat waktu sesuai dengan data lokasi calon pelanggan. Sedangkan kekurangannya adalah beberapa teknik pemasaran seluler, terutama yang menggunakan penargetan lokasi, ini mungkin terlihat invasif, seperti itu. Kemudian kelebihan yang keenam adalah relatif murah, terutama dibanding dengan pemasaran tradisional. Sedangkan kekurangannya, untuk menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten, perusahaan harus memastikan situs web ataupun platform penjualan ini harus sudah berbasis seluler secara optimal. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah semua konten ini berpotensi menjadi viral tanpa biaya tambahan. Kemudian sedangkan kekurangannya adalah ulasan atau pengalaman buruk pelanggan ini dapat juga menjadi viral. Jadi kita harus benar-benar memberikan pelayanan yang bagus kepada pelanggan karena ulasan mereka bisa jadi ulasan buruk mereka bisa jadi menjadikan viral dan itu akan mempengaruhi penjualan dari produk kita. Kemudian cara kerja mobile marketing, ini jika marketing tradisional lebih mengandalkan promosi secara langsung dari kepada calon konsumen, jadi door to door, moon to moon, seperti memasang banner, kemudian iklan di koran. Sedangkan mobile marketing ini lebih mengandalkan media internet. Nah, kemudian berikut adalah cara kerja mobile marketing menurut Analytico.ca. Yang pertama adalah memiliki situs web yang responsif. Nah, situs web responsif ini berarti memiliki desain yang berubah berdasarkan ukuran layar perangkat pengguna. Jadi misalnya kalau kita buka web di mobile atau handphone, ini tidak ada yang terpotong. Jadi ukuran web bisa langsung menyesuaikan dengan perangkat kita. Begitu juga kalau kita buka di laptop ataupun di komputer atau di PC. Nah, web itu juga tidak mengecil. Jadi langsung bisa berubah. Kalaupun diperbesar, diperkecil, webnya tersebut juga menyesuaikan dengan ukuran perangkat kita. Nah, web yang responsif ini akan menampilkan konten, gambar, tata letak, dan juga teks di layar dengan baik, sesuai dengan kecocokan layarnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau layarnya menggunakan handphone nanti bisa menyesuaikan dengan layar handphone, ataupun dengan PC bisa menyesuaikan layar PC. Jadi tidak ada gambar ataupun tata letak yang terpotong, seperti itu. Kemudian, hal ini juga membantu menciptakan pengalaman pengguna yang luar biasa bagi pengguna yang mengakses situs web kita dari berbagai perangkat. Jadi mereka lebih nyaman juga tanpa harus meng-zoom ataupun zoom in ataupun zoom out konten kita. Jadi mereka bisa langsung membaca web kita dengan baik. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan fitur untuk perangkat seluler. Jadi ada banyak fitur yang tersedia untuk perangkat seluler untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Misalnya kita dapat menggunakan penargetan berbasis lokasi yang dapat membantu menangkap pengguna berdasarkan lokasi mereka. Fitur lainnya adalah kita menyediakan kode QR untuk mengarahkan pengguna ke halaman yang relevan. Kemudian yang ketiga adalah membuat konten yang disesuaikan untuk layar kecil. Jadi layar smartphone ini jelas lebih kecil dibanding dengan desktop ataupun tablet. Nah, jadi konsumen tidak memiliki kesabaran untuk membaca pesan
pemasaran di layar kecil. Nah, untuk menjaga perhatian mereka dan pesan ini tetap bisa tersampaikan, maka kita buat pesan yang ringkas. Nah, pesan ini juga harus tepat sasaran dan memberikan informasi yang seharusnya. Kita bisa buat judul yang tebal, kemudian hindari juga untuk menggunakan paragraf besar, sehingga pengguna dapat terlibat lebih baik. Mereka juga lebih tidak jenuh untuk membaca konten kita, seperti itu. Kemudian kita bisa gunakan call to action atau CTA. Ini adalah bagian penting dari pesan pemasaran, sehingga hal ini juga mendorong pengguna untuk mengambil tindakan sesuai yang kita minta. Saat menambahkan tombol CTA, pastikan tombol tersebut terlihat besar dan hidup untuk menarik perhatian pengguna. Nah, ini misalnya kalau kita buat web, kemudian kita mau iklankan produk kita. Nah, di situ kita bisa tuliskan di tombol hubungi nomor handphone sekian untuk memesan produk A misalnya. Nah, tulisan itu bisa kita perbesar. Kita buat tombol, misalnya tombol icon WhatsApp misalnya, untuk mengarahkan pembeli atau calon pembeli untuk menghubungi nomor WA kita. Nah, itu kita bisa atur tombol tersebut menjadi lebih jelas, lebih hidup untuk menarik perhatian pengguna. Kemudian yang kelima, mengoptimalisasi email untuk smartphone. Nah, lebih dari 46% email ini dibuka di smartphone. Nah, saat menerapkan strategi email marketing, kita perlu memastikan bahwa email yang telah kita miliki ini telah dioptimalkan untuk smartphone. Jadi kita analisa, kita pastikan bahwa email pelanggan yang kita miliki ini sudah dioptimalkan di smartphone atau dibuka di smartphone. Karena apa? Karena biasanya notifikasi email di smartphone itu lebih mudah terbaca oleh pengguna. Nah, untuk membuat email yang mobile friendly, ini kita bisa gunakan template email untuk perangkat mobile. Kemudian hal ini juga dapat memastikan bahwa tata letak email kita ini disesuaikan dengan ukuran layar tanpa mengharuskan pengguna melakukan zoom in ataupun zoom out. Kemudian yang keenam adalah membangun kepercayaan pengguna. Nah, ketika pengguna ini memberikan informasi pribadi mereka, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga privasi mereka dengan hati-hati. Nah, kita bisa memastikannya dengan membuat rincian pengguna seperti email, kemudian nomor telepon, ataupun informasi kartu kredit yang tersimpan ini harus kita pastikan dengan aman. Nah, kemudian lakukan tindakan pencegahan agar informasi ini tidak dibagikan kepada sumber lain yang tidak sah. Jadi, kita bisa minta izin kepada pengguna untuk menerima iklan pemasaran secara rutin. Nah, jadi kita bisa menjaga privasi pengguna. Kemudian kalau kita ingin mengirim iklan secara rutin, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengguna dari akun-akun tersebut. Kemudian 3 contoh mobile marketing. Ini agar kita lebih mudah untuk memahami cara kerja mobile marketing, ini kita coba pelajari 3 contoh studi kasus penggunaan mobile marketing. Yang pertama, di perusahaan Samsung. Jadi di Indonesia, siapa yang nggak kenal dengan merek Samsung? Yaitu perangkat seluler yang dipakai oleh sebagian besar
masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan menengah ke atas. Kemudian ketika merilis ponsel Galaxy S6, Samsung ini bermitra dengan perusahaan teknologi asal India, yaitu Inmabi, untuk mengembangkan iklan interaktif. Nah, iklan ini membuat iklan seluler yang muncul ketika baterai akan habis. Konten iklan seluler tersebut mengusung tema kemampuan Samsung mengisi daya baterai super cepat ketika baterai habis, sehingga mendorong konsumen untuk membeli ponsel Samsung tersebut. Nah, ini contoh dari studi kasus penerapan mobile marketing. Jadi Samsung saja menerapkan mobile marketing dengan bermitra dengan perusahaan teknologi asal India. Kemudian yang kedua adalah Pond's. Ini adalah krim kecantikan Pond's yang sangat populer dan menjadi favorit para pelanggan, di mana Pond's ini membuat iklan salah satu produk jerawat yang interaktif bermitra dengan InMobi. Ketika pengguna melihat ponsel, kamera akan menangkap fitur wajah dan menyoroti area yang rawan muncul jerawat. Nah, iklan ini tidak memerlukan perangkat lunak apapun untuk diunduh dan tanpa perlu beralih ke website lain. Nah, ini sama seperti Samsung tadi. Pond's ini juga bermitra dengan InMobi. Kalau tadi di Samsung ini terkait dengan baterai handphone, tapi kalau dengan Pond's ini terkait dengan fitur menangkap fitur wajah dan menyoroti area yang rawan muncul jerawat. Kemudian yang ketiga adalah Nissan. Nissan ini membuat iklan Evil Snowman untuk mempromosikan unit mobil Rogue SUV-nya. Nah, iklan mobil marketing ini termasuk menampilkan video di mana mobil ini bertarung dengan sekelompok manusia salju. Kemudian iklan ini juga berisi hotspot di layar yang dapat disentuh pengguna untuk mempelajari lebih lanjut tentang fitur-fitur SUV. Kemudian hotspot lain juga memberikan saran keselamatan cuaca bersalju. Nah, ini 3 contoh iklan yang menerapkan mobile marketing. Untuk materi dari pertemuan ke-13, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.